Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Amalia Wibowo dan teman saya Ovan Linggar Saputro dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas mata kuliah Teori Sosial dan Humaniora. Tema yang akan kami bahas mengenai salah satu tokoh sosiologi yang bernama Jean Baudrillard. Jean Baudrillard lahir di kota Reims, wilayah barat negara Perancis. Kedua orang tuanya berasal dari latar belakang petani yang memiliki kehidupan sederhana dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan dia adalah satu-satunya anak di antara saudara-saudaranya yang berhasil menempuh pendidikan sarjana. Dia menyelesaikan program sarjana di Universitas Sorbonne Paris dengan mempelajari bahasa dan sejarah Jerman sebelum akhirnya mendapatkan gelar doktor di bidang sosiologi. Kemudian di Université de Paris-Nanterre, Jean menyelesaikan tesis sosiologinya dan mulai membangun karir akademiknya mulai dari posisi dosen asisten hingga profesor penuh. Setelah masa mengajarnya di Université de Paris-Nanterre, Jean bergabung bersama Roland Barthes untuk mengajar di École des Hautes-Études. Di tempat itulah dia mulai aktif menulis dengan diinspirasi oleh pikiran Barthes dan juga Karl Marx. Ia juga aktif dalam kegiatan sosialisme Perancis. Dalam menulis, dia ingin menyoroti transformasi dan perubahan yang terjadi pada masyarakat barat saat ini yang disebut dengan simulasi dan juga hiperrealitas. Ternyata di masa kini itu banyak sekali kenyataan yang terjadi dihasilkan dari sebuah realitasnya semu atau referensinya belum jelas. Nah, kenyataan yang palsu tersebut dijelaskan oleh Jean dalam teorinya yang disebut dengan simulakra, simulasi, dan juga hiperrealitas. Kita tak hanya mengkonsumsi berita, tetapi juga ilusi yang dikemas sebagai kebenaran. Media bukan lagi sekedar cermin dunia, melainkan mesin yang menciptakan dunia versi mereka sendiri. Berarti sama aja dong kayak hari ini kita hidup di dunia tipu-tipu. Nah, pembahasan kali ini bisa dijadikan sebagai refleksi kita semua supaya tetap memiliki pendirian di era masa media yang semakin mendominasi. Yang pertama adalah konsep simulakra. Simulakra adalah tanda, gambar, atau representasi yang menjadi salinan tanpa asal. Jadi, simulakra itu menekankan bahwa tanda-tanda tidak lagi menyembunyikan kebenaran, melainkan mengungkapkan bahwa tidak ada kebenaran asli di baliknya. Jadi, dia itu menjadikan representasi menjadi lebih dominan daripada realitas itu sendiri. Dalam teori simulakranya, Jean menguraikan 4 fase gambar yang menjelaskan bagaimana representasi realitas bertransformasi dalam masyarakat modern. Yang pertama yaitu refleksi realitas, yang kedua penyimpangan realitas, yang ketiga menyembunyikan ketidakhadiran realitas, dan yang keempat simulakrum murni. Yang dimaksud dengan fase pertama atau refleksi realitas yaitu gambar tersebut masih memiliki hubungan langsung dengan kenyataan, yaitu seperti contohnya lukisan realistis yang menggambarkan objek secara akurat. Fase kedua atau penyimpangan realitas yaitu tanda masih merujuk pada realitas tetapi gambar mulai memutarbalikkan atau mendistorsi realitas. Contohnya seperti propaganda atau iklan yang melebih-lebihkan realitas. Fase ketiga atau menyembunyikan ketidakhadiran realitas, maksudnya tanda ini menciptakan ilusi bahwa ada realitas di baliknya, meskipun sebenarnya tidak ada atau kosong. Contohnya reality show yang mengkonstruksi kenyataan yang sebenarnya adalah fiktif. Fase keempat atau simulakrum murni, gambar tidak lagi memiliki hubungan dengan realitas, atau realitas aslinya itu digantikan sepenuhnya oleh hiperrealitas. Contohnya,
dunia digital atau media sosial yang menciptakan realitas mandiri, terlepas dari dunia nyata. Selain itu, Jen juga mengembangkan 3 tahap orde simulakra yang lebih berfokus pada perkembangan sistem tanda dalam konteks sejarah dan masyarakat. Orde pertama, tanda masih merujuk pada realitas yang asli. Nah, tanda di sini berfungsi sebagai tiruan atau pemalsuan dari realitas yang jelas, tetapi masih terikat pada hierarki sosial dan nilai asli. Contohnya, barang tiruan yang meniru barang asli seperti perhiasan palsu yang menyerupai perhiasan asli, dan juga peta yang masih merujuk pada geografi bumi yang asli. Orde kedua atau produksi, yaitu tanda dihasilkan secara massal, menciptakan realitas yang terpisah dari aslinya tetapi masih merujuk pada realitas asli. Atau bisa dibilang realitasnya itu masih ada, tetapi tanda mulai mengaburkan hubungan dengan aslinya melalui produksi berulang. Contohnya, produk massal yang diproduksi di pabrik seperti barang konsumsi yang seragam. Dan juga iklan yang melebih-lebihkan kualitas produk, tetapi produk itu sendiri masih ada. Orde ketiga atau simulasi murni, yaitu tanda menjadi realitas itu sendiri tanpa hubungan dengan realitas asli. Contohnya seperti media digital, simulasi komputer, atau dunia virtual yang tidak memiliki referensi realitas asli. Konsep kedua adalah simulation atau simulasi. Menurut Jen, simulasi adalah proses di mana tanda dan representasi tidak lagi hanya meniru atau mencerminkan realitas, tetapi justru menciptakan realitas baru yang disebut dengan hiperrealitas. Atau bisa disebut juga dengan menciptakan dunia hiperrealitas di mana batas antara nyata dan imajiner itu hilang. Jadi simulasi ini itu adalah inti dari orde ketiga simulakra seperti yang dijelaskan sebelumnya dan terkait erat dengan fase keempat gambar dari simulakra atau simulakrum murni. Kemudian konsep yang ketiga yaitu hiperrealitas. Hiperrealitas adalah realitas yang diciptakan oleh simulakra atau tanda representasi yang tidak lagi merujuk pada realitas asli, melainkan berdiri sendiri sebagai realitas baru. Dalam hal ini, Jen berargumen bahwa masyarakat postmodern itu telah memasuki fase di mana tanda-tanda menggantikan realitas, menciptakan dunia yang terasa lebih nyata, menarik, atau sempurna daripada kenyataan itu sendiri. Kemudian memasuki contoh dari konsep simulakra, simulasi, dan juga hiperrealitas. Yang pertama adalah simulakra. Mungkin yang banyak kita temui di sekitar kita atau bahkan pada diri kita sendiri adalah penggunaan filter Instagram. Bukan berarti menggunakan filter Instagram itu salah, tetapi salah satu contoh inilah yang merepresentasikan teori dari simulakra. Jadi, ketika kita menggunakan filter Instagram, maka kita itu menciptakan atau ingin mencapai suatu citra yang ideal atau sempurna, seperti mungkin kulitnya lebih putih, hidungnya menjadi lebih mancung, dan lain sebagainya. Nah, citra tersebut itulah yang disebut dengan simulakra karena tidak lagi menunjukkan realitas yang nyata, tetapi menunjukkan versi hiperreal yang hanya ada di dunia digital, yaitu beda dengan aslinya. Bisa juga dengan contoh seperti influencer atau siapapun itu yang mengunggah story di Instagram yang menunjukkan kehedonan, bisa saja itu hanya apa yang ingin mereka tampilkan atau tunjukkan di media sosial, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada kadang-kadang. Kemudian contoh dari simulasi dalam hal iklan produk atau bisa juga acara atau sinetron televisi.
Misalnya ada iklan produk kecantikan. Nah, di iklan tersebut itu menampilkan model dengan kulit sempurna dan gaya hidup glamor. Maka iklan tersebut menciptakan simulasi kecantikan ideal yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga narasi bahwa kecantikan tertentu adalah persyaratan kebahagiaan atau kesuksesan. Kemudian tayangan televisi, kan banyak seperti sinetron yang kita tonton, yang genrenya itu romantis atau bahagia. Nah, tayangan tersebut bisa jadi menjadi simulasi karena cerita-cerita itu tidak mencerminkan kehidupan nyata yang kebanyakan dialami oleh penonton di dunia nyata, tetapi menciptakan realitas paralel yang memengaruhi ekspektasi sosial bahwa kehidupan romantis ya seperti yang ada di film, terus keluarga cemara ya yang seperti ada di tayangan televisi dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari konsep hiperrealitas mungkin dalam hal budaya pop, seperti kita contohnya orang yang suka sama JKT48, dengan hanya melihat perform mereka melalui HP atau laptop, mereka seperti mendapatkan euforia berada di venue konser tersebut, padahal itu hanyalah pengalaman dari dunia digital, tidak merasakan secara langsung gitu loh, tapi mereka itu merasakan seperti hadir dalam konser tersebut. Baiklah, melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman kita Mbak Safina. Selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang kritik Jean Boudrille terhadap masyarakat modern. Nah, sebelum kita ke tahap kritiknya, kita akan sedikit mengulas tentang masyarakat modern itu sendiri. Nah, seperti yang ada di PPT, bahwasanya masyarakat modern itu gampangnya bahwa masyarakat yang telah mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu pemahaman yang gampang dari apa yang ditulis di PPT. Nah, selanjutnya dari sepembacaan saya bahwa masyarakat modern itu memiliki beberapa ciri. Nah, seperti berkembangnya rasionalitas, jadi masyarakat modern itu secara berpikir itu lebih menggunakan logika, rasional, akal. Kemudian terdapat ciri lainnya seperti kemajuan di bidang industri, kemajuan di bidang teknologi seperti internet, seperti itu. Jadi masyarakat modern sendiri itu adalah masyarakat yang telah mengalami perkembangan-perkembangan itu dari yang semula tradisional, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mereka mengikuti. Nah, disitulah disebut dengan masyarakat modern. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai kritik Boudrille terhadap masyarakat modern. Yang pertama yakni tentang masyarakat konsumer, masyarakat konsumsi, konsumer. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman perlu diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat itu tidak akan bisa terlepas dari mengkonsumsi, atau pasti seseorang itu pernah untuk menjadi konsumen, seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa perkembangan modern ini membawa salah satu perkembangan industri dan seperti itu, maka sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, seperti itu yang telah kita pelajari dahulu.
Nah, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhannya teman-teman, masyarakat itu seringkali membeli. Jadi ia punya kebutuhan, ia butuh sesuatu, maka untuk mencukupi kebutuhan itu dengan cara ia membeli, artinya dia menjadi konsumen. Seperti itu teman-teman. Nah, apa yang menjadi kritik dari Jane Goodall tersebut, bahwa pada dasarnya manusia itu mengkonsumsi. Lalu apa kritiknya? Nah, kritiknya akan kita bahas pada slide selanjutnya teman-teman. Baiklah, tadi kita sudah sedikit tahu tentang masyarakat konsumer. Lalu ada kritik yang menarik dari Jane Goodall ini, bahwa ia melihat masyarakat modern itu ketika mengkonsumsi, ketika menjadi konsumen, lebih mengarah kepada praktik simbol. Nah, artinya secara gampang bahwasanya dalam mengkonsumsi sesuatu, mereka itu lebih mengedepankan simbol daripada fungsi, daripada kebutuhan aslinya teman-teman. Nah, karena perkembangan industri tadi, itu banyak produk-produk yang menawarkan nilai simbol. Jadi seakan-akan ada suatu barang itu kayak ada kelas-kelasnya. Ini kelas tinggi, ini kelas tengah, ini kelas rendah. Nah, masyarakat saat ini, masyarakat modern menurut Jane Goodall itu terlalu fokus terhadap itu. Jadi sehingga ketika ia menjadi konsumen, ketika ia membeli sesuatu itu lebih mengedepankan tingkatan tadi. Ia lebih memilih suatu barang yang sudah dianggap atau sudah dicap sebagai high class, tingkat tinggi, barang-barang yang punya nilai punya simbol tinggi, daripada barang-barang yang seakan-akan ia memiliki simbol di bawah. Artinya yang mana seharusnya kebutuhannya itu adalah sudah bisa dicukupi dengan barang-barang yang mungkin tidak terlalu memiliki simbol tinggi, akan tetapi masyarakat terlalu fokus untuk memilihnya itu berdasarkan simbol tadi, bahwa ada barang ini dengan merek ini itu mencirikan kekayaan, mencirikan status sosial dan semacamnya. Nah, disitulah letak kritik dari Jane Goodall. Seperti kita sudah tidak asing lagi tentunya, ada beberapa barang yang mungkin sebenarnya itu sama gini-gini. Ada beberapa merek barang yang itu sudah dicap sebagai barang mewah, padahal sebenarnya secara bahan, secara proses produksi itu ada yang sama seperti itu dari segi kualitas, tetapi karena merek tersebut sudah dicap sebagai kelas tinggi, maka masyarakat akan fokus mengkonsumsi pada barang yang bermerek tadi, yang sudah dianggap berkelas tinggi tadi. Padahal sebenarnya ada yang kualitasnya itu sama, karena dalam simbol tadi bahwasanya barangnya itu kayak nggak punya simbol tinggi, jadinya masyarakat lebih fokus untuk memilih barang bermerek tadi, mengesampingkan kebutuhan aslinya dan mengedepankan simbol-simbol kelas-kelas tersebut. Kritik selanjutnya yakni tentang peran media. Teman-teman, bahwasanya di era digital ini media itu sudah tidak lagi sekedar penyampai informasi, akan tetapi ia sudah dapat membentuk sebuah persepsi. Seperti ini ada kaitannya dengan pola konsumsi yang kita bahas pada slide yang lalu, bahwa masyarakat cenderung memilih sesuatu itu berdasarkan simbol-simbol, berdasarkan
kelas-kelas tadi. Nah, yang membuat masyarakat itu tahu atau mempunyai persepsi bahwa suatu barang itu bernilai tinggi itu juga termasuk dari peran media. Maksudnya media juga ikut andil dalam membentuk kelas-kelas tadi, seperti iklan yang begitu masif tentang suatu merek ini disandingkan dengan gaya kemewahan hidup, suatu merek ini disandingkan dengan video-video atau apapun iklan yang nantinya akan membuat penonton itu merasa seakan-akan bahwa barang tersebut itu mempunyai ciri-ciri kemewahan, mempunyai ciri-ciri hidup yang didambakan gitu. Jadi media itu sangat berperan dalam membentuk persepsi masyarakat, yang pada mulanya media itu sebagai penyampai informasi, kan tetapi di era industri, kemajuan industri itu mereka memframing sebuah produk, sebuah merek seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, masih sama meneruskan yang tadi, tapi kali ini kita beralih pada tema tentang sirnanya realitas. Seperti yang kita tahu tadi bahwa media itu mempunyai peran untuk membentuk sebuah persepsi. Nah, di sini Jane Boudrille mengatakan bahwa realitas itu seakan-akan sudah hilang, malah mungkin sudah hilang. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena masifnya berita, masifnya informasi dari media, sehingga kita sebagai orang yang melihat, orang yang mendengar informasi tersebut sudah tidak lagi bisa membedakan mana sih realitas yang asli. Apakah benar yang ditampilkan di media? Apakah benar yang dilihat itu adalah realitas? Ataukah sebenarnya ada sesuatu di balik itu? Jadi seakan-akan realitas itu kabur. Kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana sih yang benar, mana sih yang enggak gitu. Kita sudah nggak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, seperti itu teman-teman. Jadi realitas itu seakan-akan hilang. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.